Selanjutnya yaitu di semester 6 tentang indikator pencapaian sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama ada menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia dan perkembangannya. Jalur yang pertama proses masuknya Islam ke Indonesia dan perkembangannya, yaitu yang pertama melalui jalur perdagangan, di mana datanglah pedagang dari Gujarat berlayar atau singgah di pesisir, di mana singgahannya lama kemudian menikah dengan orang setempat, terus akhirnya Islam hadir di Indonesia. Yang kedua yaitu melalui kesenian. Dengan kesenian seperti wayang menjadikan dakwah untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Yang ketiga yaitu mulai perkawinan, di mana perkawinan antara seorang muslim dengan putri raja, kemudian keluarganya masuk Islam dan kemudian meluasnya yang masuk Islam, yaitu dengan dibawa oleh pedagang dari Gujarat tadi. Kemudian 6 kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Perla. Kerajaan Perla merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ada Kerajaan Samudra Pasai, ada Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kerajaan Panjang. Kemudian 5 ulama Nusantara mengidentifikasi 5 ulama Nusantara. Yang pertama ada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani yang lahir pada 29 Maret 1879. Yang kedua ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yaitu lahir pada 13 Maret 1916. Yang ketiga ada Syekh Mahfud Al-Tarmazi atau Al-Tarmasi, lahir pada 22 Maret 1920. Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Kemudian yang terakhir ada Syekh Ahmad Nahrawi Al-Banyumasih. Itu adalah 5 ulama Nusantara. Kemudian poin keempat yaitu menjelaskan perkembangan Islam di dunia minimal satu negara selain Indonesia, yaitu perkembangan Islam di dunia selain negara Indonesia adalah Islam adalah agama terbesar di Eropa setelah Kristen. Meskipun mayoritas masyarakat Muslim di Eropa ini adalah imigran, terdapat penduduk pribumi asli Eropa yang memeluk Islam di Balkan. Islam masuk ke Eropa Selatan melalui invasi Moor dan Afrika Utara pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-10. Selama beberapa abad, entitas politik Muslim berdiri kokoh di wilayah yang saat ini adalah Spanyol, Portugal. Selain Italia dan Malta, komunitas Muslim di wilayah tersebut kemudian dikonvensi atau diusir pada akhir abad ke-15. Kemudian di Kaukasus, perluasan Islam terjadi setelah penaklukan oleh dinasti Persia sejak awal abad ke-16. Kesultanan Utsmaniyah menyebarkan Islam ke Eropa melalui penaklukan sebagian besar Kekaisaran Bizantium pada abad 14 dan 15. Selama berabad-abad, Kesultanan Utsmaniyah juga secara bertahap kehilangan hampir semua wilayah di Eropa hingga akhirnya runtuh pada tahun 1922. Penduduk asli yang memeluk Islam di negara-negara di Balkan saat ini memiliki populasi yang besar walaupun mayoritas berpaham sekuler. Kemudian istilah Muslim di Eropa digunakan untuk negara-negara mayoritas Muslim seperti Albania, Kosovo, dan Bosnia. Ke negara-negara lintas benua seperti Turki, kemudian Azerbaijan, Kazakhstan memiliki populasi Muslim yang besar, seperti halnya di Kaukasus Utara Rusia. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, sejumlah besar umat Muslim berimigrasi ke Eropa Barat. Pada tahun 2010 diperkirakan 44 juta Muslim yang tinggal di Eropa, hanya 6% termasuk sekitar 19 juta di Uni Eropa. Diproyeksikan presentasi umat Muslim akan mencapai 8% pada tahun 2030. Umat Muslim Eropa sering menjadi subjek dari perdebatan yang intens dan kampanye politik. Terkadang menjadi lebih hangat ketika terjadi peristiwa-peristiwa seperti serangan teroris oleh ekstrem Islam, kontroversi kartu Nabi Muhammad di Denmark, perdebatan soal cara berpakaian Islami,
dan kampanye partai-partai sayap kanan populis yang melihat Muslim sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Eropa, budaya, dan cara hidup. Peristiwa tersebut juga telah memicu perdebatan yang berkembang mengenai topik Islamophobia, sikap terhadap Muslim, dan partai kanan. Kemudian, negara-negara Islam di dunia dan keterangan detailnya minimal 5. Negara-negara Islam di dunia yaitu ada Qatar. Qatar merupakan negara Islam paling kaya karena memiliki sumber daya alam yang paling besar berupa minyak dan gas bumi. Adapun pendapatan per kapita Qatar pada tahun 2018 tercatat 3.965 US dollar. Kemudian ada negara Uni Emirat Arab, hampir sama dengan Qatar. Uni Emirat Arab di kondisi lingkungannya juga berupa gurun yang gersang dan memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Kemudian ada Kuwait. Produksi minyak di Kuwait mencapai sekitar 104 juta barel dan merupakan 10% dari cadangan minyak mentah di dunia. Yang keempat ada Brunei Darussalam, negara yang berada di Kalimantan bagian utara ini juga negara muslim yang kaya raya. Luas wilayahnya mencapai 5.765 km persegi. Kekayaan pendapatan Brunei diperoleh dari pengelolaan minyak dan gas bumi. Yang kelima ada Bahrain. Kondisi alam di Bahrain juga didominasi oleh gurun. Bahrain memperoleh kekayaan dari pengolahan minyak dan gas bumi. Itu adalah negara Islam di dunia beserta keterangan perekonomiannya. Kemudian di semester 7 masih tentang sejarah kebudayaan Islam, indikator pencapaiannya adalah menjelaskan perkembangan Islam masa kini. Perkembangan Islam masa kini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang hebat dan turut mewarnai pemerintahan. Dunia pendidikan sangat mendukung adanya mahasiswa muslim, bahkan sampai ada beasiswa khusus untuk yang hafal Al-Quran. Dai-dai mulai modern dalam menyampaikan dakwahnya sehingga lebih dijangkau luas oleh masyarakat, misalnya melewati media sosial YouTube dengan kajian-kajian yang diangkat sesuai dengan realitas masyarakat. Pemuda-pemudi berbondong-bondong mengikuti kajian keagamaan. Kemudian yang kedua, menjelaskan isu-isu Islam masa kini. Isu-isu Islam masa kini tentang politik, isu tentang hukum-hukum vaksin apakah halal atau tidak, isu tentang sholat jamaah virtual, dan lain masih banyak lagi isu-isu yang ada pada Islam pada masa kini.